Halo semua, welcome the Melody Channel. Kali ini saya mau merangkum drama China berjudul Doktor Cuti. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Shen Zhaoer yang menyamar menjadi seorang pria bernama Tian Xian agar bisa memasuki sekolah kedokteran dan menjadi dokter di Jimanor, dan mencari pembunuh ayah dan ibunya untuk membalas dendam. Dan bagaimana cerita selanjutnya, silahkan teman-teman tonton alurnya. Film diawali dengan Tian Xian yang menangis terseduh-seduh. Tian Xian menangis di samping peti mati tuannya yang merupakan seorang gubernur daerah. Ternyata Tian Xian menangis bukan karena sedih tuannya meninggal, tapi karena untuk bisa memasuki istana itu, dan menjadi doktor di sana Tian Xian telah berhutang banyak pada gurunya. Lalu kita diperlihatkan dengan kaisar yang nampak sedih karena kematian calon istrinya yaitu gubernur daerah tapi tetap terlihat tegar. Lalu kita Di malam hari Tian Xian masih menangisi kematian Putri Sun Cheng. Lalu Jenderal Ji Heng datang bersama pengawal pribadinya. Lalu tanpa sengaja Tian Xian membuang susu kental hidungnya di jubah Jenderal Ji Heng. Untuk sesaat Tian Xian terdiam untuk mengkonfirmasi Jenderal Ji Heng, dan Ji Heng nampak kesal karena jubahnya dikotori. Lalu kita flashback ke masa lalu Tian Xian sebelum memasuki Jimanor. Tian Xian adalah dokter muda yang baru lulus dari Departemen Kesehatan bernama Jiedu Sikou Andong, di daerah Jifu. Tian Xian lulus dengan nilai terbaik, dan atas kepiawaiannya dalam bidang pengobatan, Tian Xian direkomendasikan untuk menjadi dokter kerajaan. Tapi Tian Xian menolaknya karena dia tidak mau menjadi penjahat kaisar. Tian Xian beralasan, saat dia muda dirinya diramal, bahwa setiap orang yang bersamanya akan mati. Tapi gurunya tidak percaya, dan mengatakan itu hanya omong kosong. Tapi Tian Xian meyakinkan gurunya, dan Tian Xian bercerita beberapa pasiennya yang meninggal setelah diobatinya. Ternyata cerita Tian Xian membuat semua orang takut dan menghindari Tian Xian. Lalu Tian Xian pergi menemui gurunya, yang juga ikut lari, karena takut mendengar cerita Tian Xian barusan. Lalu Tian Xian menjelaskan pada gurunya bahwa dia tadi hanya berbohong, karena Tian Xian ingin ikut dirinya ke Jimanor. Gurunya pun bertanya mengapa Tian Xian melepaskan kesempatan yang bagus menjadi dokter di kerajaan. Tapi Tian Xi beralasan, dia ingin gurunya membawanya ke Jimanor, dan jadi dokter di sana, dan untuk masuk ke sana Tian Xi harus membayar 200 yuan, dengan cara berhutang pada gurunya. Lalu gurunya berkata bahwa wilayah Sun Cheng dipimpin oleh ratu yang memiliki calon suami yang tampan tapi berdarah dingin yaitu Jenderal Ji Heng. Singkat cerita, kini Tian Xian sudah menjadi dokter pribadi Putri Sun Cheng, yang merupakan hadiah dari ayahnya Kaisar Lu. Dan Jie Manor sedang mengadakan perjamuan untuk menyambut Jenderal Jie Heng, yang menang dalam peperangan. Di sana ada juga para petinggi anggota kerajaan, ada juga ibu tiri Jie Heng, dan sepupu Ji Heng bernama Ning Er yang mengkritik keterlambatan calon istri Ji Heng yaitu Putri Sun Cheng. Lalu Putri Sun Cheng memasuki ruangan bersama Tian Xian. Ning Er yang cemburu pada Putri Sun Cheng terus mengkritik Putri Sun Cheng, hingga menimbulkan perdebatan kecil. Setelah itu Jenderal Ji Heng memasuki ruangan dan disambut sukacita karena kemenangannya, lalu Jenderal Jie meminta Putri Sun Cheng untuk duduk di sampingnya. Lalu diadakanlah tari-tarian untuk memeriahkan keadaan, sementara Jenderal Ji Heng pun bersulang dengan Putri Sun Cheng. Lalu dengan isyarat Putri Sun Cheng menyuruh Tian Xian untuk menuangkan minuman ke cangkir Jenderal Ji Heng, lalu tiba-tiba Tian Xian tersandung, yang membuatnya terjatuh di pangkuan Jenderal Ji Heng, dan disusul dengan serangan dadakan dari salah satu pelayan, yang untungnya Jenderal Ji Heng berhasil menahannya, walau tangannya berdarah dan suasana pun menjadi menegangkan. Pelayan itu pun berhasil ditangkap oleh dua pengawal, lalu Jenderal Ji Heng bertanya siapa yang menyuruhmu. Lalu Kasim yang merupakan tuan dari pelayan yang ingin membunuh Jenderal Jie Heng, meminta ampun dan mengatakan bukan dia yang menyuruhnya. Lalu tiba-tiba dari mulut Putri Sun Cheng keluar darah dan Putri Sun Cheng tidak sadarkan diri, lalu pelayan yang ingin membunuh Jenderal Jie Heng sebelumnya menghabisi dirinya agar identitas tuannya tidak terungkap. Di scene berikutnya,
Kita diperlihatkan dengan seseorang yang misterius, lalu datang orang lainnya yang memberi laporan bahwa Putri Sun Cheng berhasil dihabisi, dan orang yang membunuh telah bundir agar identitas mereka tidak terungkap, sepertinya orang misterius inilah yang menyuruh membunuh Putri Sun Cheng. Lalu Sin beralih lagi ke Jenderal Ji Heng, yang sedang gelisah menunggu Putri Sun Cheng yang sedang diperiksa oleh tabib. Lalu seorang pelayan datang dengan gugup memberi kabar bahwa Putri Sun Cheng telah meninggal. Lalu kita diperlihatkan Tian Xian dan gurunya yang masih menjaga jasad Putri Sun Cheng. Tiba-tiba gurunya meninggalkan Tian Xian karena dia sudah mengantuk. Dan Tian Xian yang masih memikirkan hutangnya, kepikiran untuk mencuri kalung Putri Sun Cheng. Lalu saat Tian Xian ingin mengambil kalung itu tiba-tiba angin kencang datang yang membuatnya takut lalu membatalkan niatnya dan meminta ampun depan peti Putri Sun Cheng. Lalu kita kembali ke adegan di mana Jenderal Ji Heng datang dan Tian Xian membuang susu kental hidungnya ke baju Jenderal Ji Heng. Tian Xian yang ketakutan lalu meminta ampun sambil menangis. Setelah itu Jenderal Ji Heng bertanya siapa Tian Xian sebenarnya. Lalu Tian Xian menjawab bahwa namanya adalah Tian Xian, dokter pribadi Putri Sun Cheng. Jenderal Ji Heng bertanya lagi, mengapa Tian Xian menangis di pemakaman ini? Lalu Tian Xian menjawab dia merasa sedih karena merasa kehilangan Putri Sun Cheng yang sangat baik padanya. Melihat kesetiaan dan ketulusan Tian Xian pada Putri Sun Cheng akhirnya Jenderal Ji Heng memaafkan Tian Xian, lalu pergi. Tapi pengawal pribadi Jenderal Ji Heng yaitu Xie Shen, masih meragukan Tian Xian, dan akan menghukum Tian Xian selama sebulan. Di ruangannya, Tian Xian terus terbayang pada Jenderal Ji Heng, dan tanpa sadar memuji Jenderal Ji Heng tampan. Di ruangannya Jenderal Ji Heng dan bawahannya Xie Seng membahas tentang Tian Xian dan Putri Sun Cheng, dan Jenderal Ji Heng mengatakan bahwa dia akan mengirim orang ke Departemen Kesehatan untuk mencari info tentang Tian Xian. Dan akan menyelidiki pembunuh Putri Sun Cheng. Karena Putri Sun Cheng meninggal sebelum pernikahan mereka dan terbunuh di rumahnya, Jenderal Ji Heng tidak dapat membayangkan menghadapi Kaisar Lu, jika dia tidak menemukan pembunuh Putri Sun Cheng. Lalu kita diperlihatkan Tian Xian yang berada di samping pintu gerbang Ji Manor. Tian Xian terkenang kenangan masa kecilnya saat dia dan ibunya datang menjemput ayahnya, yang bekerja sebagai dokter di Ji Manor, yang membuat Tian Xian tetap ingin bertahan di Ji Manor. Lalu Sin beralih ke seorang cowok, dia adalah Ji Zeng, adik Jenderal Ji Heng, dia pulang untuk pernikahan kakaknya Ji Heng. Lalu Ji Zeng yang berjalan di atas jembatan, terpesona melihat seorang gadis yang begitu cantik. Dan sapu tangan gadis itu pun terjatuh ke tangan Ji Zeng. Dan film Dokter Cuti episode 1 pun bersambung, jangan lupa tonton Dokter Cuti episode selanjutnya.